Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan, teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Fokus, konsentrasi teman-teman. Ya, di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung melihat, ya kita akan lihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, ya semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya. Pada kartu yang pertama aku punya Five of Swords. 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, kamu wajib berhati-hati dan waspada. Banyak banget orang-orang yang bermanipulatif. Banyak banget orang-orang yang bermuka dua. Ya, banyak banget orang-orang yang iri dengki dan bahkan membenci kehidupan kamu. Seolah-olah mereka itu selalu saja ingin dan punya niat buruk terhadap kehidupan kamu. Senang bahagia ketika melihat kehidupan kamu susah, dan susah menderita ketika melihat kehidupan kamu tuh bahagia. Jadi ketika kamu ingin bahagia, teman-teman, mereka pasti akan berupaya berusaha bagaimana caranya untuk membuat kehidupan kamu menjadi menderita, menjadi susah. Nah, seperti itu. Itulah ciri-ciri orang yang iri dengki, benci ya terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Swords. Oke, ada 8 pedang. 8 pedang ini muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini, ya kalau aku katakan, apa ya namanya teman-teman, dampaknya itu cukup ada. Ya kan? Mohon maaf, mungkin nggak semua. Dampak dari orang-orang yang aku katakan toksik, aku katakan iri dengki, membenci kehidupan kamu. Dampaknya kepada kamu itu ada. Dan bahkan mungkin cukup banyak. Ya, jadi di sini kamu seolah-olah kok sulit banget untuk bahagia gitu ya kan. Dan bahkan ketika kamu ingin mencapai, tinggal selangkah lagi mencapai ya kan tujuan. Nah itu selalu gagal, nggak berhasil. Oke. Dan kemudian mengenai tentang kehidupan kamu aspek yang lain, apa sih yang mungkin berdampak? Masalah kesehatan juga terlihat ada dampaknya. Kesehatan, keuangan, ya rezeki. Nah itu yang aku lihat dampak buruk yang terjadi, teman-teman, ya, akibat ataupun gara-gara orang-orang yang toksik ini. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat, teman-teman, apakah mungkin keterburukan kamu selama ini kan itu bakal kembali stabil dalam pekan ini. Oke, ataupun kehidupan kamu akan semakin terpuruk ya. Kita akan lihat dari energi kata berikut. Wow. Aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir ya. Untuk energi kartu ketiga. Jadi dari kartu ketiga ini, teman-teman, ya aku lihat energinya sangat istimewa untuk kamu. Ya kan? Kenapa? Kamu akan kembali memperoleh sebuah kebahagiaan kamu yang telah hilang selama ini. Ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Ya. Sebuah bentuk manifestasi atas doa ini akan membuat Tuhan ikut campur tangan, menolong, membantu kamu. Ya. Mengeluarkan kamu dari belenggu-belenggu masalah yang selama ini terjadi. Dan terutama orang-orang yang selama ini sudah menjalimi kamu, teman-teman. Bakal ada karma untuk mereka yang aku lihat ya. Bakal ada karma. Oke. Karma buruk tentunya. Dan kamu juga akan menuai karma. Tetapi karma yang akan kamu tuai adalah karma baik. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat,
Aku punya Queen of Wands, Ratu Tongkat. Nah, kamu akan melihat sebuah karma tentang bagaimana kehidupan mereka nih. Ya, mereka akan merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Ya, keterpurukan, kegagalan, kemudian masalah kesehatan, keuangan, semuanya. Kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman. Dan mereka adalah orang-orang yang selama ini mungkin kamu anggap baik. Ternyata tadi bermuka tua. Iya kan? Ketika kebangkitan kamu, itulah yang menjadi awal kehancuran bagi kehidupan mereka. Kehidupan kamu akan semakin mapan sih. Ya bakal ada perubahan-perubahan besar kok yang aku lihat. Oke, amin ya teman-teman. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, ataupun rezeki keuangan dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki untuk teman-teman Leo dalam pekan ini? Semoga keuangan kamu juga bagus ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Fake of Pentacles. Nah, kartu koin ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ya ataupun rezeki. Jadi kartu pertama ini cukup menggambarkan kok tentang kabar baik. Ya, tentang adanya kabar baik gitu loh. Akan ataupun mungkin sudah ya, tentang kondisi keuangan yang bakal bagus. Ada rezeki yang bakal kamu peroleh, kamu dapatkan. Dan kemudian aku punya Ace of Swords. Wow. Kemenangan, keberhasilan, penaklukan, dan pencapaian terbesar. Oke. Jadi dari kerja keras kamu selama ini, perjuangan dan pengorbanan kamu ini loh teman-teman yang akan mendatangkan adanya rezeki yang bagus. Ya, rezeki yang bakal lancar. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, melihat tentang bagaimana sih energi kamu di akhir bulan ini ataupun mungkin di awal bulan Juli tahun 2025 nanti ya teman-teman. Ya mudah-mudahan semuanya bagus gitu. Yang penting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap mempertahankan sebuah komitmen dan konsisten teman-teman. Ya ketika melakukan segala hal apapun itu. Ya mudah-mudahan disitulah kamu nanti bakal menuai ya kan apa yang memang seharusnya kamu pantas untuk mendapatkannya. Kemudian The Hanged Man. Ya ini kartu menggambarkan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan. Kemudian sebuah sikap pasrah berserah diri terhadap Tuhan masing-masing juga. Mungkin selama ini sudah kamu lakukan dengan cukup baik. Oke, kamu orang yang juga ya mungkin kalau dikatakan sabar ya teman-teman. Ya, tetapi memang cenderung sih kebanyakan dari teman-teman lihat tipikal kamu orang yang sangat ambisius. Ya kan ketika ingin mencapai suatu tujuan bagus tuh ketika dipergunakan untuk tujuan hal yang baik apalagi untuk masalah rezeki ya teman-teman memang harus benar-benar totalitas banget gitu ya kan. Jadi ketika totalitas banget kamu memberikan melakukan hal yang paling terbaik, yang paling maksimal di dalam kehidupan kamu, maka hasil yang akan kamu peroleh kamu tuai juga nggak main-main nantinya. Mungkin bisa saja pencapaian terbesar ini akan membuat kamu kaya raya, sukses besar kan nggak ada yang nggak mungkin kok, ya kan? Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini? Aku punya The Tower, kemudian aku punya Five of Cups, dan aku punya Justice. Wow, ada kabar sedih memang ya. Yang mungkin selama ini hingga saat ini masih terjadi di dalam kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Leo. Keterpurukan, kehancuran, ya kan, pengkhianatan, kemudian ini juga meliputi apa sih ya sebuah hubungan yang selama ini kamu jalani itu hancur segala sesuatunya ya, uang, kemudian mungkin ada dampak kondisi kesehatan juga yang nggak begitu baik teman, tetapi nggak usah khawatir ya, meskipun mungkin hubungan kamu di sini cukup kritis. Oke, datang hadir pihak ketiga. Meskipun kondisi kehidupan kamu cukup kritis di dalam kondisi ekonomi dan keuangan, teman-teman, ya di sini tidak stabilan hingga menimbulkan kesedihan yang sangat begitu mendalam. Maka di sini, justice ini katanya menggambarkan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan. Bakal kembali stabil dan seimbang. Dari mana? Ini keadilan. Ada keadilan dan kemenangan untuk kamu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, masih ada harapan, potensi, peluang kehidupan rumah tangga kamu akan kembali stabil, seimbang, ya kan? Kemudian masih ada peluang kehidupan kamu akan kembali sukses, bangkit dari segala keterpurukan. Amin ya.
Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Nine of Cups, 9 cangkir. Ada Two of Pentacles, 2 koin, 5 koin, mohon maaf. Dan kemudian aku punya Kesatria Pedang. Melihat tentang bagaimana sih hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Ya, jadi dari ketiga kartu ini sebenarnya hubungan kamu lagi nggak stabil, selama ini nggak stabil, sering naik turun ya. Oke, naik turunnya dalam arti seperti ini ya, terkadang mungkin harmonis hubungannya, terkadang selalu ada konflik ya kan. Selalu saja mengedepankan sih, kalau aku katakan ego masing-masing ya teman-teman. Ini memang sesuatu yang bakal sulit ketika ego yang dimiliki itu nggak bisa terkontrol dengan baik teman-teman. Ya, harus bisa menempatkan ego masing-masing lah. Ya, kalau keduanya sama-sama ego maka nggak bakal ketemu teman-teman, iya, nggak bakal ketemu. Yang ada nanti pasti bakal hanya kekecewaan gitu. Jadi coba deh untuk mendewasakan diri masing-masing ya, untuk mengubah pola pikir masing-masing teman-teman. Tujuan berpacaran apa gitu ya kan, ketika ingin ke jenjang yang lebih serius maka ubah segala sesuatunya ya kan. Komitmennya itu sih yang paling penting, kemudian kesabarannya ditambah lagi, yang mudah-mudahan ke depan bakal ada kabar baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Aku punya The High Priestess, ada Fake of Swords, dan aku punya Ace of Pentacles. Nah, untuk masalah kehidupan asmara, ya kan, aku rasa sini sih memang kamu harus lebih bersabar ya teman-teman ya. Gak usah terburu-buru banget ya kan. Gak usah terburu-buru banget kalau aku lihat, karena untuk masalah kehidupan asmara sepertinya ya Tuhan sedang masih mempersiapkan lah ya kan, jodoh yang paling terbaik untuk kamu gitu. Tetapi ada kabar baik di sini yang aku lihat teman-teman. Ya ini lebih cenderung terkait dengan kondisi ekonomi ataupun keuangan kamu gitu. Ada indikasi potensi bahwasanya keuangan kamu tuh bakal lebih bagus. Nah ini penting bagi teman-teman Leo yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga ya. Ketika memang selama ini selalu berupaya berusaha untuk bagaimana caranya membuat kondisi ekonomi kamu lebih baik, ya kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Ya mudah-mudahan itu terlebih dahulu yang akan kamu capai. Kemudian setelah sukses berhasil, ya kemungkinan jodoh ya akan segera Tuhan pertemukan dengan kamu teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke, bagaimana energinya teman-teman? Apakah energinya positif? Aku punya Two of Wands ya, dua tongkat. Oke. Kemudian aku punya King of Pentacles, Raja Koin. Nice. Dan kemudian aku punya Three of Wands, tiga tongkat. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan ataupun kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Dari ketiga kartu ini memang cukup menggambarkan lah, ya kan, ada kebimbangan di dalam diri kamu. Kebimbangan, kecemasan mungkin juga ya kan. Bisa jadi kamu masih nggak terlalu yakin dengan energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Apakah dia orang yang baik untuk kamu? Apakah dia orang yang berkomitmen? Apakah dia orang yang bisa dipercaya? Ya, aku rasa sesuatu hal yang wajar. Dan memang harus kamu lakukan. Apalagi ketika kamu juga baru kenal dengan dia gitu loh, teman-teman. Ya, jadi patut untuk diwaspadai. Dan kemudian, kebimbangan di sini mungkin juga karena ada beberapa option, ada beberapa pilihan, ya kan? Mungkin saja kamu saat ini lagi dekat dengan lebih dari satu energi. Ya, jadi ini membuat kamu bingung teman-teman untuk memutuskan. Nah, sebenarnya sih ya semua itu kamu yang bisa merasakan gitu loh. Ikuti intuisi kamu, teman-teman. Kata hati kamu, ya kan? Ketika kata hati kamu mengatakan bahwasanya ini lebih baik daripada yang eh, satu lagi, ya tentu itu yang harus kamu jalani. Jangan pernah memungkiri kata hati kamu, teman-teman. Ya mudah-mudahan kata hati kamu akan menuntun kamu ke dalam kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Leo dalam pekan ini.
12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya, teman-teman. Aku punya tanggal 12, 16, 21, tanggal 10, 13, 15, 23. Oke, tanggal 3, 14, 26, 17, dan 24. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.